Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Wahyu. Perkenalkan saya Dwi Putra Asmara. Saya mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Paramadina, konsentrasi komunikasi politik. Dan pagi hari ini saya ingin mengabarkan terkait tugas UAS dengan berjudul Komunikasi Politik dalam Krisis Venezuela, Analisis Media, Agenda Setting, dan juga Otoritarianisme Digital. Baik, masuk ke pendahuluan kasus atau pengantar. Di sini ada 3 poin yang saya sorot. Yang pertama itu adalah krisis politik berkepanjangan, lantas ada delegitimasi pemerintah, ada juga relevansi komunikasi politik. Nah, masuk ke krisis politik berkepanjangan, ini Venezuela sendiri menghadapi gejolak politik, ekonomi, dan juga sosial yang memang sebenarnya sudah berlangsung selama lebih dari 1 dekade. Ini menciptakan kondisi ketidakstabilan yang kompleks. Selanjutnya itu adalah delegitimasi pemerintah. Nah, pemerintah ini berjuang melawan delegitimasi dari berbagai pihak, baik domestik maupun internasional, sehingga ini memicu tekanan oposisi yang kuat dan konflik informasi yang intens. Selanjutnya itu adalah relevansi komunikasi politik. Kasus Venezuela ini sendiri menjadi sangat relevan untuk dikaji melalui lensa komunikasi politik, karena memang sebenarnya menunjukkan bagaimana dinamika media dan juga informasi mempengaruhi kekuasaan dan juga demokrasi. Nah, dari 3 poin ini dapat saya simpulkan sebenarnya kalau saya lihat dari sudut pandang saya pribadi, ya, ini krisis Venezuela ini merupakan krisis yang sistematik gitu ya, yang berlangsung berkepanjangan dan juga melampaui sekedar persoalan pemerintahan doang seperti itu, karena memang sebenarnya mencakup dimensi politik, ekonomi, dan sosial yang saling memperkuat gitu. Nah, kondisi ini sebenarnya secara langsung atau secara bertahap ini mengkikis kepercayaan publik terhadap institusi negara, dan ini menciptakan ketidakstabilan yang membuka ruang bagi tekanan internal maupun eksternal. Dalam situasi tersebut, ya, ini delegitimasi pemerintah ini muncul bukan hanya sebagai akibat dan juga kritis gitu ya, tapi juga sebenarnya sebagai faktor yang memperdalamnya, terutama melalui pertarungan narasi antar pemerintah, oposisi, dan juga aktor internasional di ruang publik. Oleh karena itu, sebenarnya kasus Venezuela sendiri sangat relevan untuk dikaji dari berbagai perspektif komunikasi politik, karena menunjukkan bagaimana kekuasaan dan juga legitimasi itu tidak hanya ditentukan oleh mekanisme formal gitu ya, tetapi juga oleh kemampuan aktor politik dalam mengelola informasi, membentuk persepsi, dan juga mempengaruhi pemahaman politik tentang demokrasi. Nah, selanjutnya yaitu adalah latar belakang krisis. Adapun diantaranya yaitu seperti pemilu yang diperdebatkan, terus ada represi terhadap oposisi, kontrol media oleh negara. Nah, pemilu yang diperdebatkan, pemilihan umum di Venezuela ini sendiri seringkali diwarnai dengan kontroversi, dengan tuduhan kecurangan dan juga minimnya legitimasi yang merusak kepercayaan publik. Selanjutnya yaitu adalah represi terhadap oposisi. Nah, tindakan keras terhadap figur oposisi dan juga aktivis ya, ini sering terjadi. Mengapa demikian? Karena memang sebenarnya membatasi ruang gerak politik dan juga kebebasan berekspresi. Selanjutnya yaitu adalah kontrol media oleh negara. Nah, pemerintah ini menerapkan kendali ketat terhadap media dan ruang publik untuk membatasi akses informasi independen dan juga menyebarkan narasi tunggal. Dari latar belakang yang sudah saya sampaikan tadi, sebenarnya krisis di Venezuela ini sendiri menunjukkan sebagaimana pelemahan demokrasi yang terjadi secara bertahap dan saling berkaitan. Pemilu yang terus diperdebatkan tidak hanya merusak legitimasi politik pemerintah, tapi juga mengkikis kepercayaan politik terhadap mekanisme demokrasi itu sendiri. Nah, situasi ini sendiri sebenarnya diperparah oleh represi terhadap oposisi dan juga aktivis, yang sebenarnya mempersulit ruang partisipasi politik serta membungkam kritik, sehingga konflik tidak tersalurkan secara institusional. Di saat yang sama, kontrol ketat negara terhadap media memperkuat dominasi narasi tunggal ya, yang membatasi akses masyarakat terhadap informasi alternatif. Bagi saya sebenarnya kombinasi antara pemilu yang tidak dipercaya, represi politik, dan juga pengendalian media menciptakan lingkaran krisis yang sebenarnya membuat penyelesaian demokrasi semakin sulit. Karena publik itu kehilangan ruang untuk menilai, mengkritik, dan juga mempengaruhi kekuasaan secara bebas. Selanjutnya yaitu adalah fokus analisis, diantaranya peran media, kontrol informasi, dan juga dampak komunikasi politik. Nah, untuk peran media, ini menganalisis bagaimana media yang pro ataupun yang independen itu membentuk opini publik dan juga persepsi tentang krisis gitu ya. Selanjutnya yaitu adalah kontrol informasi. Nah, ini untuk mengkaji strategi dan juga mekanisme yang digunakan oleh negara untuk mengontrol aliran informasi termasuk sensor dan juga propaganda. Dan terakhir itu adalah dampak komunikasi politik. Ini menyelidiki pengaruh komunikasi politik terhadap stabilitas demokrasi, hak sipil, dan juga partisipasi warga di Venezuela. Nah, dari 3 hal ini sebenarnya fokus analisis ini sangat tepat karena memang sebenarnya menempatkan komunikasi politik sebagai inti dari krisis di Venezuela. Peran media menjadi krusial karena memang sebenarnya media tidak hanya menyampaikan informasi tapi juga membentuk realitas politik melalui framing
yang dapat memperkuat atau juga melemahkan legitimasi kekuasaan. Nah, ketika negara kemudian mengontrol aliran informasi melalui sensor dan juga propaganda, komunikasi politik berubah dari saran dialog demokratis menjadi alat yang dominasi kekuasaan. Dampaknya memang sebenarnya terasa gitu ya. Pada kualitas demokrasi, seperti ruang kebebasan sipil ini menyempit, partisipasi warganya juga melemah, dan juga masyarakat kesulitan membedakan antara informasi, manipulasi, dan juga kepentingan politik. Nah, bagi saya sebenarnya analisis ini menunjukkan bahwasannya memang krisis di Venezuela ini bukan hanya krisis politik ataupun ekonomi, melainkan juga krisis komunikasi, di mana pertarungan utama terjadi pada siapa yang memang sebenarnya menguasai narasi dan juga kesadaran politik. Selanjutnya yaitu masuk ke bagian agenda setting, di mana ada fokus media mempengaruhi pikiran publik, terus juga ada MC Comms dan juga SAU, terus juga hierarki kepentingan. Terkait dari fokus media ini sendiri, sebenarnya teori agenda setting ini memperjelas bahwasanya memang media massa tidak hanya memberitahu kita tentang apa yang kita harus pikirkan gitu kan ya, tapi memang sebenarnya kita juga harus mengatakan kepada kita sendiri bagaimana memikirkan sesuatu isu. Dan untuk MC Comms dan juga SAU ya, ini peneliti klasik oleh si MC Comms sendiri dan juga SAU ini menunjukkan bahwasanya memang media memiliki kekuatan untuk menentukan isu-isu mana yang memang sebenarnya dianggap penting oleh publik dan juga membentuk agenda wacana sosial. Dan terakhir itu adalah hierarki kepentingan, dengan menonjolkan sebenarnya isu-isu tertentu. Ini media dapat menempatkannya di puncak hierarki kepentingan publik, mempengaruhi persepsi dan juga realitas sosial. Jadi menurut pendapat saya sebenarnya teori agenda setting ini sendiri dalam analisis ini cukup tepat karena memang sebenarnya bisa membaca krisis di Venezuela. Nah, teori ini sebenarnya membantu menjelaskan bagaimana media itu tidak sekedar menyampaikan fakta tapi juga secara aktif membentuk prioritas publik dengan menonjolkan isu-isu tertentu dan juga mengabaikan isu-isu lain. Dalam konteks Venezuela ini sendiri, ketika media terutama yang berada di bawah naungan negara ini terus-menerus menekankan narasi tertentu, publik diarahkan untuk melihat krisis melalui sudut pandang yang sudah dikonstruksi bukan secara utuh. Selain itu, gagasan dari MC Comms dan juga SAU ini tentang kemampuan media dalam membentuk agenda wacana sosial terlihat jelas dalam pertarungan narasi antara pemerintah dan juga oposisi. Nah, isu ini sebenarnya ditempatkan di puncak hierarki kepentingan publik, bukan selalu yang paling mendesak secara objektif ya, tapi melainkan secara yang paling sering gitu ya, dengan kuat direproduksi oleh media. Menurut saya, jadi hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa agenda setting di Venezuela ini berfungsi sebagai alat politik yang kuat, karena memang sebenarnya pengadilan atas apa yang dianggap penting pada akhirnya ini mempengaruhi masyarakat atau cara masyarakat memahami realitas, menilai legitimasi kekuasaan dan juga merespon krisis yang sedang berlangsung. Lantas bagaimana penerapan agenda setting di Venezuela? Yang pertama itu adalah dominasi narasi pro pemerintah, terus juga ada minimnya isu oposisi dan juga publik diarahkan pada agenda negara. Dan terkait dominasi narasi pro pemerintah ini sendiri, sebenarnya media ini yang mengontrol negara atau beraliansi ya dengan pemerintah secara konsisten untuk menonjolkan keberhasilan rezim dan meminimalkan kritik untuk menciptakan citra positif yang bias. Dan selanjutnya yaitu adalah minimnya isu oposisi. Nah, isu-isu ini sebenarnya diangkat oleh oposisi atau kritik terhadap kebijakan pemerintah yang sebenarnya jarang mendapatkan liputan luas, bahkan seringkali dibingkai secara negatif oleh media arus utama. Dan terakhir itu adalah publik diarahkan pada agenda negara. Dengan mengendalikan informasi sebenarnya yang diterima oleh publik, ini pemerintah berhasil mengarahkan fokus masyarakat pada prioritas dan juga agenda yang mendukung sebenarnya kekuasaan seperti apa dan juga menyampingkan masalah lain. Jadi di antara tiga ini sebenarnya kalau ditarik kesimpulan dominasi narasi pro pemerintah ini minimnya pemberitaan mengenai isu oposisi menandakan sebenarnya bahwa media ini tidak berfungsi secara independen, melainkan menjadi alat legitimasi rejim. Akibatnya memang sebenarnya publik diarahkan untuk fokus pada agenda yang menguntungkan negara gitu ya. Karena sementara persoalan krusial seperti krisis ekonomi dan juga pelanggaran hak asasi manusia atau mungkin bahkan kritik kebijakan menjadi tersingkirkan. Nah, kondisi ini sebenarnya berpotensi melemahkan kesadaran kritis masyarakat karena memang ruang diskursus publik dibatasi oleh kepentingan politik penguasa.
Dan selanjutnya itu adalah penerapan otorientarisme digital. Lantas seperti apa penerapannya? Yang pertama itu adalah pemblokiran media daring, terus juga ada pengawasan aktivitas digital, dan juga ada kriminalisasi digital politik. Jadi menurut sudut pandang saya, di antara tiga hal ini memang sebenarnya menegaskan bahwa otorientarisme ini sendiri dijalankan melalui mekanisme kontrol yang terintegrasi antara teknologi dan juga kekuasaan negara. Pemblokiran media daring membatasi akses publik terhadap informasi alternatif. Nah, sementara pengawasan aktivitas digital memungkinkan negara ini menekankan atau meletakkan atau juga memetakan, bisa dibilang, untuk mengendalikan perilaku warganya di ruang online. Nah, kriminalisasi kritik politik ini memperkuat efek jera sehingga masyarakat cenderung melakukan sensor diri dan juga enggan menyampaikan pendapat yang berbeda. Secara keseluruhan, praktik ini memang sebenarnya menunjukkan bagaimana teknologi yang seharusnya memperluas kebebasan justru dipergunakan untuk mempersempit ruang demokrasi dan juga melemahkan partisipasi politik publik. Dan terakhir yaitu kesimpulan, ya. Adapun kesimpulan yang saya telaah dari semua materi yang saya sudah terapkan atau juga sudah saya paparkan tadi, sebenarnya ada komunikasi sebagai instrumen kekuasaan, di mana krisis Venezuela sendiri menegaskan bahwasannya memang bagaimana komunikasi politik tepat menjadi alat yang ampuh untuk mempertahankan atau juga menantang kekuasaan, bukan hanya sebagai medium pertukaran informasi saja seperti itu, karena hal itu tidaklah selaras dengan apa yang disebut dengan negara demokrasi. Selanjutnya itu adalah kontrol media dan juga teknologi. Nah, pengendalian ketat terhadap media ini sendiri memungkinkan rezim untuk membentuk narasi, menekankan perbedaan pendapat dan juga memanipulasi opini publik. Dan terakhir itu adalah ancaman terhadap demokrasi dan juga kebebasan. Nah, fenomena ini memiliki dampak langsung pada fungsi demokrasi karena memang sebenarnya membatasi kebebasan sipil dan juga menghambat perkembangan masyarakat yang berbasis informasi. Jadi dari tiga hal ini saya dapat simpulkan dan juga saya dapat tegaskan bahwasanya memang krisis di Venezuela ini tidak hanya bersifat ekonomi ataupun politik, karena memang sebenarnya ada krisis komunikasi yang berdampak langsung pada kualitas demokrasi itu sendiri ketika komunikasi dijadikan instrumen kekuasaan melalui kontrol media dan juga teknologi. Nah, relasi antara warga negara gitu ya, ini menjadi tumpang tindih karena memang sebenarnya publik kehilangan akses terhadap informasi yang beragam dan juga independen. Nah, kondisi ini mendorong munculnya perlawanan di ruang publik baik melalui aksi massa maupun kanal alternatif. Nah, sebagai bentuk respon atas tertutupnya saluran komunikasi resmi, dengan demikian memang sebenarnya komunikasi politik di Venezuela ini sendiri memperlihatkan atau juga mempertontonkan bagaimana pembatasan informasi justru berpotensi memperdalam konflik sosial dan juga mempercepat erosi kepercayaan masyarakat terhadap suatu negara. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan terkait dari pemaparan materi tugas UAS di semester Ghazal tahun ini. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.